Hah? Sakit Pak kemarin, nggak enak badan. Dalam pergumulan berat. Pergumulan. Percaya Pak, Tuhan Yesus pasti tolong Pak ya. Amin. Kita semua, kita manusia hidup dikasih pergumulan, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang lebih besar ya Pak. Amin. I receive. I receive, iya. Karena ada pujiannya, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Ya, shalom. Shalom. Selamat malam Pak Lukas, Pak Jonathan, Bu Magda, dan semua yang hadir. Amin. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Luar biasa. Luar biasa ya, bersama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Pak Lukas, kita langsung bisa mulai ibadah kita malam ini ya. Ya, mari kita mulai ya. Oke, shalom. Mari kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Ya, terima kasih Pastor John buat waktu dan kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih. Ya, shalom. Terus, selamat malam. Selamat berjumpa kembali pada ibadah kita Gereja CLCC pada malam hari ini. Kita percaya pada malam hari ini lawatan Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita dalam ibadah kita. Kita imani, yakin percaya ada sesuatu yang dahsyat, yang ajaib yang akan terjadi pada malam hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya dan seberapa banyak kita bisa mengangkat tangan. Kita terima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sangat baik dan amat baik, dan kita terima kasih pada Tuhan Yesus. Kita terima kasih. Sungguh Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Dan sebelum kita memulai pada ibadah pada malam hari ini, saya akan membacakan susunan acara ibadah Gereja CLCC Online via Zoom hari Minggu 13 Agustus tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 14 waktu Jerman. Host, yang pertama host saya sendiri, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Yang kedua worship leader, Pastor John Sarbunan MA. Yang ketiga pembicara Pastor John Sarbunan MA. Yang keempat perjamuan kudus oleh Pastor John Sarbunan MA. Yang kelima doa prophetik oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Yang keenam pengumuman Ibu Sian Liang dari Surabaya. Yang ketujuh doa berkat oleh Pastor John Sarbunan dan Kerapan selesai. Demikian susunan acara ibadah Gereja CLCC online via Zoom hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023. Dan sebelum kita memulai ibadah malam hari ini, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Ya Yesus. Haleluya. Segala puji, segala syukur, segala hormat kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, kami mau berterima kasih. Amin. Kami boleh kembali ada sebagaimana ada pada malam hari ini. Ini semuanya karena kasih dan anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami. Ya Bapa, kami saudara pada malam hari ini kami bersama-sama kembali datang untuk beribadah Tuhan. Memuji, menyembah dan meninggikan muliakan nama-Mu. Ya Yesus. Kiranya dalam pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini ya Tuhan, boleh menjadikan bau-bau yang harum bagi-Mu ya Tuhan, agar Engkau hadir dan Kau memberkati ibadah kami ini dari pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya pada ibadah kami ini ya Tuhan. Kiranya ada kuasa setan intervensi yang mau mengganggu jalannya ibadah kami ini. Ya Yesus. Sepakat hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan ya Tuhan. Biarlah kami semuanya benar-benar konsentrasi untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu dan menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Dan kami akan memulai membuka ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pastor John Sarbunan untuk pemimpin worship pada malam hari ini. Amen. Praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita.
Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Jesus Christ, we love you, we love you, we love you. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan kami semua pada malam hari ini. Haleluya. Oke, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Kasih Allah sungguh telah terbukti bagi kami semua yang percaya. Haleluya. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Dengan segala berkata, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Buka hatimu dan terima kasih Allah dalam hidupmu. Haleluya, Jesus Christ. Haleluya. Mari bersama kita katakan di hadapan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Mari bersyukur pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya kasih-Mu dalam hidup kami sungguh luar biasa. Amin. Amin. Kita naikkan pujian berikutnya dalam hidup kita ya. Sama-sama. Tuhan kita, Tuhan yang baik. Satu yang kami rindu, itu selalu bertemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya.
Terima kasih Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan kami semua malam hari ini. Kau Allah yang luar biasa, yang kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, bahwa kami lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan-Mu Tuhan. Kami mencintai Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Mari yang percaya katakan, berkati hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus, pulihkan kami semua malam ini. Panggil namanya. Yesus, kemuliaan, pulihkan hati kami semua. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, curahkan berkat-Mu. Berkati hidupku. Mari angkat suara di hadapan Tuhan. Oh, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dalam malam ini umat-Mu yang datang, Yesus, panggil namanya. Kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Mari berkati kami semua umat-Mu. Berkati hidupku. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan katakan sama-sama. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Mari rasakan kasih-Nya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Dari hati yang terdalam katakan sama-sama. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
suara kita sembah Dia. Haleluya Yesus, kami datang menyembah. Mari arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan. Sujud dan sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah. Engkau layak terima pujian dan syukur, oh Yesus. Engkau di atas segalanya. Biarlah malam ini kami datang bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari bawa dirimu lebih dekat, intim dengan Tuhan. Rasakan hadirat Roh Kudus malam ini mengalir. Mulai menjamah hatimu, mulai memulihkan hatimu. Oh Jesus, oh kasih-Mu Tuhan. Pulihkan kami, mengalir kasih-Mu Tuhan. Sementara kau menyembah Dia, kuasa Tuhan mulai dicurahkan. Sementara kau menyembah Dia, hadirat Tuhan mulai turun atas hidupmu. Jesus, we love you, we love you, we love you, Jesus. Segala pujian, syukur bagimu. Katakan dengan segenap hatimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Amin. Engkau hadir dalam hidupku. Bersama katakan, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kaulah Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Ini doa kami Tuhan, haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari yang percaya berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, Engkau layak disembah. Terima kasih. Malam ini sukacita kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Tuhan yang luar biasa, yang kepadanya kita puji, kita sembah di malam hari ini. Amin. Dia pembuat keajaiban. Berapa banyak sudah percaya bahwa Tuhan pembuat keajaiban? Sudah ada bersama dengan kita malam ini. Dan kita sudah siap untuk memuji Dia dengan segenap hati kita, segenap hidup kita. Haleluya. Dan kita mau bersorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, Engkau layak disembah. Haleluya. Haleluya.
Amen, 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 amen. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita ya untuk kita akan mendengar firman Tuhan malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Kesia Willy Chan dari Hong Kong. Akan berdoa terlebih dahulu. Ya, amin. Terima kasih, Pastor. Waktunya yang sudah Yes. diberikan. Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati, berdoa. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, kasih setiamu yang selalu baru setiap malam, rahmat-Mu yang senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan kesehatan yang dan berkat-berkat Tuhan Engkau berikan Tuhan. Pada malam hari ini kami rindu diberkati dengan firman-Mu, urapi Pastor John yang akan menyampaikan isi hati-Mu, dan urapi kami semua yang dimanapun kami berada Tuhan. Berikan kami pengertian, memahami akan sabda firman-Mu yang pada saat ini kami dengar Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di bumi di surga. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Doa yang sangat indah telah dinaikkan dari Hong Kong oleh Ibu Kesia Willy Chan. Ya, Tuhan berkati Ibu Kesia. Puji Tuhan ya. Amin. Ya, Untuk firman Pastor. Tuhan tadi ada kata-kata doa yang dinaikkan bahwa kami ingin diperlengkapi. Itu benar sekali, saudaraku ya. Cara Tuhan memperlengkapi malam ini untuk kita semua yaitu dengan firman Tuhan. Sebuah tema yang diangkat pada malam hari ini yaitu rahasia terlepas dari ketakutan. Nah, malam ini ada berapa banyak saudara yang menyadari bahwa engkau hari-hari ini sedang dalam ketakutan. Engkau mengalami ketakutan karena masalah kondisi keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, masalah kesehatan, masalah-masalah dalam perjalanan kehidupanmu, dan engkau merasa seolah-olah ada bayang-bayang yang datang mulai membuat engkau seperti terintimidasi dan engkau mulai takut. Hari ini, saudaraku, Tuhan ingin engkau mengalami sebuah rahasia terlepas dari ketakutan. Yang percaya bilang amin. Haleluya, Tuhan tidak ingin engkau tinggal dalam ketakutan. Kenapa? Nah, kita akan lihat dulu nats bacaan Alkitab kita malam hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 18, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan. Haleluya. Coba saya tes dulu Ibu ADC di sana, apakah signal bagus? Suara bisa terdengar dengan jernih? Mic langsung bisa dibuka? Ya, jelas Pak John. Oke, baik. Langsung dibaca 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Amin, amin ya. Rahasia terlepas dari ketakutan ketika saudara memahami yang namanya kasih. Saudaraku, apa itu kasih? Ya, saudara, kalau Anda lihat, kasih itu didefinisikan di dalam saudaraku ya. 1 Korintus pasal 13 di sana kalau Anda baca, kasih itu adalah panjang sabar, lemah lembut, murah hati, tidak sombong, tidak memegahkan diri. Amin. Tidak mencari kesalahan, saudaraku ya, tidak pendendam. Kemudian apalagi kasih itu pemaaf, ya, itu kasih. Dan saya percaya orang-orang yang hidup dalam kasih tidak ada ketakutan dalam hidup mereka. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sendiri tidak pernah menakut-nakuti manusia, ya. Tuhan sendiri, Bapak Ibu sekalian, tidak ingin engkau dan saya hidup dalam ketakutan, saudaraku. Orang yang hidup dalam ketakutan, Bapak Ibu, itu tandanya dia tidak sempurna dalam kasih, ya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari ayat-ayat ini nanti kita akan pelajari next. Kita akan pelajari, haleluya, dapat kita baca saudara, kasih itu benar-benar sangat diperlukan ya dalam kehidupan kita ini. Kasih siapa yang kau butuhkan hari ini? Kasih Allah tentunya. Kasih manusia itu terbatas ya. Kasih manusia itu tidak bisa langgeng.
Tapi yang namanya kasih Allah itu selalu langgeng selami-laminya, ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dan saya percaya Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita sekalian. Kapan? Pada waktu engkau dan saya berdosa, dan apa itu bukti kasih-Nya, saudaraku, ya. Yesus mati di atas kayu salib. Kemarin kita sempat membahas tentang Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa dia anaknya yang tunggal? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak dihukum, tidak dibuang ke dalam neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup yang kekal dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris berkata have everlasting life, memiliki hidup yang kekal. Dan sekarang saudara dan saya, kita sudah ada dalam wadah yang namanya hidup yang kekal, everlasting, ya. Saudara kasih Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan ingin saudara, engkau dan saya ada di sana, everlasting life, hidup yang kekal bersama Yesus. Amin. Saudara, kita lihat dari ayat-ayat ini dapat kita baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10 sampai 12 ini, kita semakin berjalan dengan Tuhan, semakin mengikuti, semakin asik, semakin menarik, ya, semakin menyenangkan sekali karena kita mengerti rahasia-rahasia firman ini. Dari ayat-ayat ini saudara-saudara ada 3 kebenaran. Katakan amin. Ada berapa saudara? 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui rahasia terlepas dari ketakutan. Berapa banyak saudara malam hari ini yang mau mengetahui rahasia terlepas dari ketakutan? Yang percaya lambaikan tangan, bilang saya mau mengetahui rahasia terlepas dari ketakutan. Yang percaya lambaikan tangan, sambil engkau berkata, Tuhan saya mau mengetahui rahasia terlepas dari ketakutan. Amin. Haleluya. Siapakah dia orang yang mengetahui rahasia terlepas dari ketakutan? Dia adalah orang yang memiliki 3S. Apa itu 3S? Mari kita lihat. S yang pertama bernama senang hati. Senang hati apa saudaraku? Senang hati menuruti. Menuruti apa saudara? Menuruti perintah Yesus. Amin. Tujuannya apa? Agar dia tinggal di dalam kasih-Nya. Siapa yang suruh kita, siapa yang perintahkan kita tinggal dalam kasih-Nya, itulah Yesus. Dan kalau Yesus perintahkan, maka ketika engkau mengerti S yang pertama ini, yaitu dengan senang hati, engkau menuruti perintah Tuhan, itu luar biasa. Engkau mengerti rahasia terlepas dari ketakutan. Hanya orang-orang yang dengan senang hati menuruti perintah Yesus, agar apa? Dia tinggal di dalam kasih. Nah, orang seperti inilah dia tahu rahasia terlepas dari ketakutan. Katakan amin. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Amin. Mengapa banyak orang tidak bisa menuruti perintah Tuhan? Karena apa? Hatinya abot, berat untuk menuruti perintah Tuhan, saudaraku. Masih timbang sana, masih timbang sini, saudaraku. Tuhan ingin engkau, saudaraku, menuruti perintah Tuhan dengan senang hati. Nah, supaya engkau bisa menuruti perintah Tuhan dengan senang hati, maka rahasianya adalah, saudaraku, engkau perlu mengenal kasih itu. Dan siapa yang mengasihi engkau, engkau perlu mengenal itu, saudaraku. Orang yang mengenal Tuhan, yang penuh dengan kasih, dia akan dengan senang hati menuruti perintah Yesus. Dia tidak akan keberatan, dia tidak akan sangsikan, dia tidak akan mengabaikan kasih itu. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia menuruti perintah Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam kasih, maka dia sadar dia akan terlepas dari ketakutan yang mengganggu, menghantui, mengintimidasi hidupnya, saudara-saudaraku. Mungkin hari ini engkau dapat suara-suara yang mengintimidasi engkau. Suara yang pertama dari setan. Setan berkata, kamu sudah sakit, gak bisa sembuh. Kamu tidak bisa punya masa depan. Belum lagi dokter berkata, Bu, ini penyakitnya ini sudah kronis, tidak ada obatnya. Kalau obatnya ada itu mahal. Tapi aku sendiri gak bisa jamin apakah 100% obat ini bisa menyembuhkan ibu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini kadang-kadang suara-suara ini mulai melemahkan, membuat orang menjadi takut. Hari ini Bapak Ibu, kalau engkau ingin terlepas dari ketakutan itu, maka milikilah hati yang senang dulu, saudaraku.
Hatinya senang dulu, saudaraku ya. Singkirkan semua persoalan bebanmu dan mulai buat hatimu senang. Supaya hatimu bisa senang, bagaimana caranya? Ingat akan kasihnya Tuhan. Waktu engkau ingat kasihnya Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib, engkau akan menyadari, Tuhan, aku yang berdosa, engkau rela mati bagi aku. Aku yang telah dalam keadaan sudah hancur, engkau datang untuk menyelamatkan hidupku. Aku yang dalam keadaan persoalan, engkau sanggup memberi aku pertolongan. Aku yang dalam keadaan sakit pun, engkau mampu menyembuhkan penyakitku. Amin. Jadi ketika engkau ingat kasihnya Tuhan dalam hidupmu, maka hatimu akan senang, hatimu akan tenang, hatimu akan bahagia. Kenapa banyak orang hatinya tidak senang? Karena dia ingat masalahnya, dia ingat persoalannya, dia ingat apa yang diperlakukan orang kepada dirinya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin engkau senang hati dulu. Buat hatimu senang untuk apa? Menuruti segala perintah Tuhan. Ada banyak orang berkata, Tuhan, ini perintahmu terlalu berat, mengampuni orang yang menyakiti aku sulit, aku abot, gak bisa Tuhan. Tapi ketika engkau tinggal di dalam kasih, engkau mengasihi Tuhan, engkau akan melakukan segala perintah Tuhan. Katakan amin ya. Dalam 1 Yohanes 4 berkata bahwa inilah kasih kita kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara-saudara, kenapa orang merasa perintah Tuhan itu berat? Karena dia tidak tinggal di dalam kasihnya Tuhan, sehingga dia sulit melakukan itu perintah Tuhan. Tapi kalau orang dia mengerti dan dia tinggal di dalam kasihnya Tuhan, perintah model apapun dia akan melakukan itu. Katakan amin ya. Haleluya. Dan saya percaya malam ini kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Ini rahasia yang pertama. Mari kita lihat rahasia yang kedua, saudaraku. Rahasia yang kedua, supaya engkau dan saya terlepas dari ketakutan. Ya, mari kita lihat yang kedua. Engkau perlu punya S yang kedua. S yang kedua itu bernama simpan sukacita Tuhan. Sukacita siapa, saudara-saudara? Sukacita Tuhan. Amin. Simpanlah sukacita Tuhan di dalam hatimu. Hatinya hati saudara dan saya ya. Karena apa? Karena saudara dan saya ini mendengar firman Tuhan. Nah, kenapa orang tidak bisa bersukacita? Karena dia menutup hatinya untuk mendengar firman Tuhan. Orang-orang yang membuka hatinya untuk mendengar firman Tuhan, maka hatinya akan bersukacita. Kalau hatinya bersukacita, hati Tuhan juga akan bersukacita. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 11. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Amin. Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu. Semuanya itu apa, saudaraku? Tuhan ingin engkau tinggal di dalam kasih-Nya, saudaraku, ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, tujuannya apa? Supaya sukacitaku, sukacita Tuhan ada di dalam kamu, di dalam saudara dan saya sebagai umat Tuhan, dan sukacitamu, saudara dan saya, sukacita kita menjadi penuh. Kenapa orang sukacitanya nggak bisa penuh, nggak bisa meluber, nggak bisa meluap? Kenapa, saudara-saudaraku? Ya, karena Bapak Ibu sekalian, dia, saudaraku, tidak menyimpan sukacita Tuhan di dalam dirinya. Ya, dia tidak mendengar firman Tuhan. Saudaraku, orang yang tidak mendengar firman Tuhan, hatinya susah terus. Hayya, hali-hali, susah telus, hali-hali, susah telus. Hayya, saudaraku, orang yang tidak mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu, dia bingung gak karu-karuan. Wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo, putrane Gusti Yesus. Mana putrane Gusti Yesus? Lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di tengah-tengah situasi badai kehidupan, persoalan yang datang menerjang kehidupan mereka, mereka mampu bersukacita. Haleluya. Dan inilah kabar baik bagi engkau yang sakit, saudaraku. Orang yang bersukacita, penyakitnya paling gampang disembuhkan Tuhan. Katakan amin. Karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang, saudaraku. Nah, Tuhan ingin malam ini sukacitamu penuh. Bagaimana supaya engkau bisa membuat sukacitamu bisa penuh? Tidak lain dan tidak bukan adalah saudara-saudara melatih telingamu untuk mendengar firman Tuhan. Kalau engkau mendengar firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan hatimu yang susah tidak susah lagi, hatimu yang sedih tidak sedih lagi,
Hatimu yang kecewa tidak kecewa lagi. Hatimu yang lagi tawar, hatimu yang putus asa tidak tawar hati, tidak putus asa lagi. Kenapa? Karena engkau mendengar firman Tuhan. Namun kalau engkau mendengar bukan firman Tuhan, engkau dengar kata si A, kata si B, engkau mendengar suara-suara di luar yang berkata hal-hal yang membuat engkau terluka, maka itu akan membuat sukacitamu tidak akan bisa penuh. Malah sukacitamu bisa kurang, bisa habis, saudaraku. Nah, hari ini yang membuat engkau dan saya bersukacita kalau engkau dan saya mendengar firman Tuhan. Makanya penting Bapak Ibu sekalian ya, ibadah-ibadah seperti ini. Siapa bilang engkau dan saya tidak punya masalah? Kita punya masalah, saudaraku. Semua orang hidup pasti punya masalah. Masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah apa lagi saudaraku ya? Masalah anak, masalah orang tua, masalah suami, masalah istri, masalah mertua, masalah menantu, semua serba kompleks saudaraku ya. Hidup ini pasti ada masalah saudaraku. Namun di tengah-tengah masalah yang kau hadapi ini dan kau tahu bagaimana supaya kau bisa keluar dari ketakutan menghadapi masalah ini, kuncinya adalah engkau tinggal di dalam kasih. Dan kasih itu ketika engkau datang dan engkau mulai mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan membuat hatimu bersukacita. Amin. Sukacitamu itu penuh, saudaraku ya. Nah, ini rahasia yang kedua. Mari kita lihat rahasia yang ketiga, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, rahasia yang ketiga, bagaimana supaya engkau dan saya bisa terlepas dari ketakutan. Ini dia. Rahasia yang ketiga adalah Tuhan ingin engkau punya S yang ketiga. S yang ketiga itu bernama. Bernama apa, saudaraku? Segera, ya. Segera apa, saudara-saudara? Segera mengikuti perintah Tuhan Yesus. Jangan ditunda lagi. Jangan tunggu nanti. Segera, saudaraku, ya. Segera ikuti perintah Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus ini telah mengasihi kamu, mengasihi saudara saya, mengasihi kita sekalian. Amin. Mari kita lihat ya. Ini Yohanes 15 ayat 12. Dahsyat, saudaraku. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Amin, saudaraku. Seperti aku telah mengasihi kamu. Kita yang seringkali menyakiti hati Yesus, mengecewakan hati Yesus. Kita yang seringkali mengabaikan panggilannya untuk datang beribadah, saudaraku. Kita yang seringkali membuat Yesus terluka, tersakiti, saudaraku. Yesus mau rela mati untuk menyelamatkan kita sekalian. Nah, sebagaimana Dia telah mengasihi kita, maka Dia perintahkan kita untuk saling mengasihi. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang. Tapi bisa nggak engkau mengasihi orang yang menyakiti hatimu? Mungkin itu musuh sekalipun. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau mengampuni dia, aku mau mengasihi dia. Maka Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kasih Tuhan, saya percaya ini langkah yang ketiga. Engkau bisa terlepas dari ketakutanmu, saudaraku ya. Karena apa Bapak Ibu? Orang-orang yang segera mengikuti perintah Yesus untuk saling mengasihi. Walaupun itu orang bilang berat, walaupun itu abot, walaupun itu sulit. Tapi karena dia mentaati perintah Tuhan, dia mengasihi Yesus, yaitu mengasihi dirinya, maka dia pun akan mengasihi orang lain. Saudaraku. Apakah itu orang lain? Apakah orang di sampingmu? Apakah suamimu? Apakah istrimu? Apakah anakmu? Apakah orang tuamu, menantumu, mertuamu? Atau orang-orang di sekitarmu? Saudara kasih Tuhan, ini dia, saudaraku, rahasia terlepas dari ketakutan itu kalau saudara-saudara saya tidak menunda-nunda lagi. Gak pakai tunggu, gak pakai nanti. Segera, saudaraku, ikuti perintah Yesus ya. Saya masih ingat, saudaraku, suatu hari ketika saudara kasih Tuhan saya mau pulang liburan ke Ambon ya. Dan pada waktu itu dua teman saya datang ke kamar saya dan mereka ajak saya berdoa, kami berdoa. Nah, saat itu di kantong saya ini saudaraku ada uang sedikit ya, maklum karena waktu itu masih mahasiswa, saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, uang di kantong saya ini tinggal kira-kira ada 500 rupiah ya. Pada tahun itu bagi saya 500 rupiah itu sangat berarti, saudaraku. Dan pada saat itu kami berdoa bersama-sama dengan teman-teman dan saya dapat telepon untuk datang ke rumah saudara seiman. Dan saya ke sana dan puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya, setelah saya berdoa dengan mereka, keluarga ini, waktu saya mau pulang, mereka berkati saya, saudaraku, dengan satu amplop putih berisi sejumlah uang. Nah, saudara kasih Tuhan, pada saat
Saya pamit dari rumah tersebut, hati saya bersyukur kepada Tuhan buat pertolongan Tuhan. Mereka bilang pada saya, John, ini kami kasih untuk kamu pulang ke Ambon. Ini sedikit titipan ya, untuk kamu bisa pulang ke Ambon. Oke, saya bersuka cita Bapak Ibu. Dalam perjalanan aku menuju ke tempat asrama saya tinggal di mes itu, hati saya berglori, bersuka cita. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara gini, John, yang kamu terima itu bukan milik kamu sendiri. Sekarang bagikan. Saya bilang, dengan siapa? Roh Kudus bilang, kepada 2 temanmu yang kemarin berdoa dengan kamu. Karena mereka bilang mereka sudah tidak punya uang lagi. Lalu saya mulai pikir-pikir, akal saya mulai jalan. Saya mulai dalam hati ini mulai protes. Tuhan, gak bisa ini. Mereka ini seringkali menyakiti saya, membuat saya kecewa, membuat saya marah, membuat saya sakit hati. Gak mau. Dan tiba-tiba Roh Kudus bilang saya gini, hey John, manusia itu mengasihi itu dengan 3 alasan. Alasan yang pertama, misalnya aku mengasihi Pak Lukas karena Pak Lukas mengasihi saya. Itu kasih karena, ya, itu kasih manusia. Yang kedua, aku mengasihi Pak Lukas jikalau apabila Pak Lukas mengasihi saya. Jadi ada tuntutan imbal baliknya, ya, seperti itu. Yang ketiga, aku mengasihi Pak Lukas, ya, saat Pak Lukas mengasihi saya. Jadi itu ada semacam kita mengharapkan imbal balik dari manusia. Tapi Roh Kudus bilang gini, tapi aku tidak seperti itu, John. Aku mengasihi kamu walaupun kamu tidak setia kepadaku, walaupun kamu menyakiti hatiku, walaupun kamu seringkali melanggar perintahku, aku mengasihimu. Wow, waktu saya dengar itu, saya nangis. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Oke, saya mau taat. Dan ketika sampai di mes, di asrama, saya panggil 2 teman saya bilang, ini Roh Kudus baru bicara kepada saya, ingatkan saya bahwa saya perlu menyatakan kasih Tuhan kepada kalian. Jadi hari ini saya ada dapat berkat, dan berkat ini Tuhan bilang untuk bagikan dengan kalian. Lalu Bapak Ibu sekalian, dan saya bilang kepada kedua teman saya yang saya bagikan berkat dengan mereka, ya, saya berbagi. Saya bilang, oke, kalau ada sekiranya kelebihan dari uang itu, tolong bagikan pada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Saudara-saudara, apa yang saya taati perkataan Roh Kudus itu, pada saat saya pulang liburan ke Ambon, nah puji Tuhan Bapak Ibu, apa yang saya tabur kepada teman-teman saya ini, wow, luar biasa, Tuhan dahsyat. Saya menuai 10 kali lipat, saudaraku. Nah, saya masih ingat ketika saya pulang itu bawa berkat dari Ambon setelah pulang liburan, karena waktu itu Oma buka pelayanan banyak sekali di Ambon, ya. Dan pulang ke Surabaya, saudaraku, itu hasil dari pelayanan itu saya bisa belikan sepeda motor. Nah, sepeda motor ini untuk menunjang pelayanan saya, untuk bisa menunjang saya pergi ke kampus kuliah dan aktivitas lainnya. Saudara kasih Tuhan, saya bisa membayangkan, coba kalau waktu itu saya keraskan hati, saya nggak mau nurut akan perkataan Roh Kudus, mungkin ceritanya beda, saudara. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang untuk kita sekalian, hari ini Tuhan ingin untuk semua kita supaya terlepas dari ketakutan. Maka Tuhan ingin engkau segera ikut perintah Tuhan Yesus. Katakan amin, ya. Haleluya. Segera, jangan tunda lagi, jangan tunggu pakai nanti. Segera ikuti perintah Tuhan Yesus, ya, seperti Dia telah mengasihi kamu, mengasihi saudara saya. Nah, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Kita lihat hasil yang pertama, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia ikut Yesus untuk tinggal di dalam kasih Bapa. Haleluya. Mari kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin. Nah, siapa yang tinggal di dalam kasihnya Yesus? Itulah orang yang mengikuti perintah Yesus. Perintah yang mana? Mengasihi, saudaraku. Tapi kalau orang tidak tinggal di dalam kasih Yesus, mereka di luar kasih Yesus, itu adalah orang yang apa, saudaraku? Dalam kebencian, dalam segala macam hal yang, saudaraku, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, ya, kemarahan, kedendaman, itu mereka ada di luar kasihnya Yesus. Hari ini Tuhan ingin engkau tinggal di dalam kasihnya Yesus, ya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin, saudaraku.
Tinggal dalam kasih Yesus itu tenang, hatimu ayem, tentrem. Bahkan di dalam kasih Yesus tidak ada ketakutan, saudaraku. Dan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul di hatimu, bahkan tidak pernah kau pikirkan, Tuhan lakukan jauh lebih banyak daripada apa yang mampu kau pikirkan atau doakan. Kenapa? Karena engkau mengasihi Tuhan. Dan kabar baik lagi adalah Tuhan turut bekerja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kau butuhkan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Maka itu Bapak Ibu, orang-orang yang tinggal dalam kasihnya Tuhan, mereka selalu mengalami kebaikan Tuhan. Tapi kalau mereka keluar dari kasihnya Tuhan, mereka tidak akan pernah mengalami kebaikan Tuhan. Katakan amin. Kita lihat yang kedua, saudaraku, hasil yang kedua, ini dia. Ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Sukacitanya dia itu menjadi, katakan sama-sama, menjadi apa? Menjadi penuh. Haleluya. Jadi sukacita engkau dan saya ini menjadi penuh, saudaraku. Ya, pada saat engkau dan saya ini, saudaraku, mendengar firman Tuhan. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 11. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Dan sukacitamu menjadi penuh. Waktu Tuhan lihat sukacitamu menjadi penuh, maka Tuhan bilang, malaikat kirim berkat bagi dia. Karena sukacitanya penuh. Karena saudara-saudara, rahasia kerajaan Allah itu apa? Salah satu adalah sukacita. Ya, kerajaan Allah bukan bicara soal makanan atau minuman, tapi soal pertama, kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Yang kedua, soal suka damai sejahtera. Dan yang ketiga, soal sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang bersukacita, Bapak Ibu sekalian, ada kerajaan Allah di dalam hidupnya. Nah, orang yang bersukacita ini juga ada mujizat kesembuhan bagi tubuhnya. Katakan amin. Dan orang yang bersukacita, dia awet muda, saudaraku. Gak harus pakai make up yang mahal-mahal, kosmetik yang terkenal gak harus. Ada kosmetik dari sorga yang akan membuat wajahmu kinclong, saudaraku. Wajahnya itu kelihatannya begitu ceria sekali. Nah, kenapa? Karena orang yang bersukacita membuat wajahnya berseri-seri. Ya, kemudian orang yang bersukacita dia nggak makin lemah, tapi makin kuat, saudaraku. Ya, dia tidak loyo, tapi makin bertenaga, saudaraku. Lalu kemudian orang yang bersukacita itu ada perlindungan Tuhan, ada proteksi Tuhan dalam kehidupannya, sehingga bahaya, musibah, bencana, apapun termasuk virus-virus yang mematikan, yang mencoba memasuk dalam tubuhnya, nggak jadi karena ada benteng pertahanan di dalam tubuhnya, yaitu apa? Sukacita. Dan ini paling dahsyat, saudaraku. Orang yang bersukacita, doanya manjur, doanya ngejos, doanya paling cepat dijawab Tuhan. Ya, Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Makanya Bapak Ibu, kalau orang bersukacita itu, saudaraku, dia selalu dekat dengan mujizat. Katakan amin. Dia selalu dibawa lebih dekat dengan apa? Dengan berkat. Dia lebih dekat dengan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Amin. Dan sukacita itu adalah dari Tuhan, ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir hasilnya ini. Mari kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sadar. Dia sadar bagaimana? Karena dia telah menerima apa, saudaraku? Dia menerima kasih-Nya Tuhan di dalam hidupnya. Yang dulunya tidak bisa mengampuni, sekarang bisa mengampuni. Yang dulunya tidak bisa saudara-saudara mengasihi, sekarang bisa mengasihi. Kenapa? Karena dia menerima kasih-Nya Tuhan dalam hidupnya. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat yang ke-12. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Tolong bacakan sekali lagi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Amin. Haleluya. Itulah, saudaraku, perintah Tuhan. Inilah kasihku, saudaraku. Dikatakan apa? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling ini di antara dua belah pihak, ya, si A dan si B, sebaliknya si B dan si A, saling apa? Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara kasih Tuhan, bukti kasih Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Malam ini angkat roti, saudara, dan kita akan
bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita menikmati perjamuan kudus malam ini. Oh, glory, haleluya, haleluya. Pegang roti di tangan kanan saudara. Imani ini bukan roti biasa. Yesus berkata, akulah roti yang turun dari sorga yang memberikan kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tuhan akan menerangi kehidupanmu, menerangi pikiran, menerangi hatimu yang gelap, menerangi perjalanan hidupmu, menerangi bisnis, keuangan, ekonomi yang engkau rasa gelap, menerangi segala sesuatu yang engkau tidak bisa lihat. Tuhan akan menerangi semua sehingga bisa dilihat dengan jelas malam hari ini. Haleluya, terang yang sesungguhnya telah datang ke dalam dunia. Dan inilah terang itu, Yesus yang adalah terang itu. Dia roti hidup dari sorga. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini, yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan. Haleluya. Mari pegang anggur, angkat tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Imani, ini bukan anggur biasa, tapi ini adalah darah Kristus, darah perjanjian yang kekal, darah anak domba Allah, yaitu Yesus, yang telah disembelih, yang telah tertumpah di atas kayu salib. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam darah Yesus ada keselamatan, ada kehidupan, ada mujizat, ada kesembuhan. Dan darah Yesus membawa engkau masuk ke tempat kudusnya, sehingga engkau dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Bahkan di dalam darah Yesus yang penuh kuasa, telah menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut. Malam ini, semua pekerjaan iblis yang membuat engkau sakit, yang membuat engkau tertekan, membuat engkau susah, semua dihancurkan malam ini oleh darah Yesus, yang membuat engkau tidak bisa mengalami terobosan keajaiban. Malam ini belenggu-belenggu dosa, belenggu kutuk-kutuk kemiskinan, kemelaratan dipatahkan dalam nama Yesus. Imani saudaraku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum saudaraku. Haleluya, ucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Haleluya. Amen. Haleluya. Doa ini akan dinaikkan oleh Pak Darmawan Lim. Salam Pastor, salam Ya, teman-teman salam. semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk dengar kebenaran firman-Mu Tuhan, yang tadi barusan kami dengar dari Pastor John Sarbunan. Bapa, kami mau belajar Bapa. Hari demi hari terus mau belajar Bapa. Kami butuh Roh Kudus hadir Tuhan. Ya Yesus. Jangan kami semua satu persatu. Kami mau belajar Tuhan, kami Tuhan, bimbing kami agar kami setiap langkah-langkah perjalanan kehidupan kami Tuhan. Kami di bawah Tuhan berjalan di dalam terang firman-Mu Tuhan. Kami di bawah Tuhan berjalan di dalam terang kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mau belajar Tuhan agar firman Tuhan yang kami dengar Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Serta mampukan kami Tuhan, terus memberikan karunia-karunia kepada kami Bapa. Mampukan kami Tuhan agar kami belajar taat dan setia kepada firman-Mu. Kami belajar Bapa menjadi pelaku-pelaku firman dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat amat baik dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur malam hari ini Tuhan, kami bisa mengikuti perjamuan kudus Tuhan, di mana kami memperingati karya salib-Mu Tuhan. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami diperbaharui. Kami Amin. adalah manusia baru Bapa, yang lama sudah mati. Kami hidup dalam manusia baru, hidup bersama Yes. Kristus Tuhan, Amin. hidup dalam kemenangan bersama Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan.
Berkatilah hamba-Mu Bapa, Pastor John Sarbunan bersama dengan Ibu Sinta Dini dan keluarga besarnya. Tuhan berkati, berikan kesehatan yang baik. Tuhan, tubuh yang sehat, kesehatan yang prima untuk Pastor John dan keluarga besarnya. Tuhan, pimpin dan bimbing tuntun Pastor John Tuhan, hari demi hari Tuhan, dalam setiap penyampaian firman Tuhan. Tuhan pakai dia, urapi dia lebih dan Amin, lagi amin. Tuhan, untuk menyampaikan berita kebenaran-Mu Bapa kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu, sehingga mereka mendapat anugerah keselamatan. Mereka bisa bersama-sama dengan kami menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, Tuhan bahwa Pastor John Sarbunan Tuhan hari demi hari bisa ketemu dengan orang-orang yang berpengaruh Yes, dalam terjadi pelayanan dalam dan nama penginjilan. Yesus. Tuhan tuntun dia Bapa. Amin. Berkat-berkat raja Tuhan atas ada dalam kehidupan. Amin dalam nama Sehingga Yesus. berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan akan mengalir Terjadi dalam nama terus mengalir Yesus. dalam kehidupan Pastor John dan keluarganya. Ya Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa malam hari ini Tuhan untuk semua sahabat kami, teman-teman kami semuanya satu persatu yang ikut ibadah Zoom online malam hari ini. Terima kasih Bapak, berkatilah kami semua Bapak, satu persatu ikut ibadah Zoom online Gereja CLCT malam hari ini. Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin kami, bimbing dan tuntun kami. Kami setiap hari mau berserah penuh Tuhan ke dalam, mau berserah penuh ke dalam kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus terus menjamah kami Bapak. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami demi hari kami belajar. Lebih lagi belajar Bapak. Amin. Sungguh-sungguh belajar Bapak. Untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan mengerti Yesus. kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, inilah permohonan doa kami Bapa yang kami panjatkan dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Dengarkanlah doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa Tuhan, kami memohon dan meminta kepada Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim ya. Kami tetap mendoakan Pak Darmawan Lim, Ibu Rosalin, teman-teman semua ya. Yang dalam pergumulan. Oke, tetap semangat Pak Darmawan. Ya, kembali pada host kita malam hari ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga kepada Pastor John Sarbunan yang sudah bermanfaat pada malam hari ini. Karena kita semua jemaat-jemaatnya, yaitu rahasia terlepas dari ketakutan. Ada 3, yaitu kita harus tetap tinggal di dalam Dia, di dalam kasih-Nya, maka hati kita akan tetap selalu bersenang hati, bersuka cita. Bahkan kita harus juga mendengarkan akan firman-Nya, supaya kita tetap selalu menyimpan firman-Nya itu dalam kehidupan kita, maka akan keluar sukacita kita dalam kehidupan kita, dan juga kita harus mengasihi segera apa yang Tuhan firmankan, itu harus kita lakukan, kita bagikan kasih yang dari Tuhan Yesus itu kepada sesama kita. Terima kasih Pastor John, Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya yang sudah ditaburkan buat kita, kiranya menjadi rema buat setiap kehidupan kita. Dan juga terima kasih juga di mana kita juga tadi juga sudah bersekutu dengan kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita imani, yakin, percaya bahwa melalui pengorbanan Tuhan Yesus mati dari salib, tubuhnya yang sudah tertikam, tertombak di atas kayu salib, dan darah yang tercurah. Kita imani, kita yang sakit sudah disembuhkan, kita yang lemah sudah dikuatkan, kita yang mengalami jalan buntu, Tuhan Yesus sudah berikan jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada Ibu ADC yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan yang tadi. Tuhan Yesus memberkati Ibu ADC. Juga kepada Ibu Kesha Wilican yang tadi juga sudah doa pembukaan buat firman Tuhan. Dan juga Pak Darmawan yang sudah doa penutup buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Darmawan juga. Haleluya. Dan kita akan masuki selanjutnya, yaitu doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri, waktu dan kesempatan Amin. Haleluya. Terima kasih Lukas telah diberikan kesempatan kepada saya untuk menaikkan doa profetik. Amin. Haleluya. Haleluya.
Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Yes. Waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebenganan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, Yes. dan kemanusiaan. Yes. Semuanya berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Amen. Setiap lutut berkelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Yes. Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang Yes, hidup Lord. dengan dahsyat dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam Yes. pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebenganan rohani terbesar. Dan Tuhan memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kota Kediri. Tuhan berkati Pak Jonathan Ponidi bersama Ibu Magdalena. Tetap semangat ya. Amin. Terima kasih pada Bapak Jonathan Ponidi yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Jonathan Ponidi bersama Ibu Magdalena yang ada di Kediri. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Yang pada selanjutnya itu pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Syanliang dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Syanliang. Terima kasih Pak Lukas. Shalom, selamat malam Pak John, selamat malam salam. semuanya. Shalom, Bu Pengumuman aku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0312684801 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 330692929 atas nama Marius Yohanis. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi Gereja CLCC mulai pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Kabar gembira dan sukacita bagi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, hatinya
hatinya cinta Tuhan dan pelayan pekerjaan Tuhan di ibadah CLCC Zoom live streaming. Maka gereja CLCC membantu memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan, dan setelah diisi dapat dikirim ke gembala gereja CLCC dan koordinator masing-masing. Formulir sukacita pelayan Tuhan sukacita dan bertugas sebagai host, musik, worship leader, WL, multimedia, profetik, pengumuman. Tolong kan saya pada hari, tanggal, pukul, tugas, nomor. Setelah ini isi datanya harus kirim ke para koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintanini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Info penting, spesial happy birthday Agustus 2023, Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 14 Agustus Ibu Beli Ugubun Jayapura, Papua. 23 Agustus Niko Rusuh cucunya Ibu Weli Bukubun Jayapura, Papua. 26 Agustus Kasih Agatha Bukubun cucunya Ibu Weli Bukubun Jayapura, Papua. Siapa lagi menyusul hutnya harap menghubungi Ibu Sinta ini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Ini saya di luar Pak lagi makan. Oh, dari gereja langsung. Ya, makanya ya ada suara-suara. Ya, baik. Tuhan berkati Bu untuk pelayanannya ya. Terima kasih. Tuhan berkati Bu. Amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Sian Liang yang sudah membacakan pengumuman Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, itu doa berkat oleh Pastor John Sarbunan. Dan sebelum doa berkat, saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah kita bersama-sama datang beribadah melalui Gereja CLCC ini. Firman yang kita terima biarlah benar-benar menjadikan rema buat dalam kehidupan kita imani, yakin, percaya, supaya kita sebagai umat-umat percaya kita harus selalu yakin percaya kita adalah umat-umat pemenang. Amin Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada saudara-saudara yang juga sudah ikut turut dalam tugas, yaitu Bapak Jonathan Ponidi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Jonathan Ponidi bersama Ibu. Tuhan Yesus memberkati kepada Ibu Sian Liang juga, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Omar Rosalin, sekeluarga yang ada di Jerman. Terima kasih yang sudah hadir. Pak Darmawan, Ibu Hana Nova, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Marta, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Kesha Wilica juga Tuhan Yesus memberkati. Pak Hendro, Tuhan Yesus memberkati serta keluarga. Ibu Ong Yokin, Tuhan Yesus memberkati. Ade Gasa, Tuhan Yesus memberkati. Dan pada Ibu Sinta, Cindy, dan Johan, Tuhan Yesus juga memberkati. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan sebelum doa berkat saya kembalikan kepada Ibu Koordinator untuk menyampaikan sepatah dua kata. Saya persilakan Ibu Adece.
Mic bisa dibuka, mic-nya Bu. Ya, terima kasih Pak John. Pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan ya Bapak Ibu, kita dalam keadaan sukacita penuh malam hari ini, kita menerima firman Tuhan sekaligus sakramen perjamuan kudus ya. Dan terima kasih Pak Lukas kembali yang sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai akan berakhirnya. Dan semua yang sudah ambil bagian dalam tugas malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dan tak lupa Pak John, terima kasih untuk firman-Nya, karena kasih menutupi banyak kesalahan, sekaligus menutupi banyak dosa. Ya Bapak Ibu, tetap bersukacita, tetap semangat, karena apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita semua. Semangat semuanya, terlebih Pak Bu Rosalin, tetap semangat ya Bu Rosalin. Amin. Tuhan berkati kita semua yang sudah hadir dari rumah masing-masing. Dan saya kembalikan ke Pak Lukas Krisnanto, host kita malam hari ini. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih ya Bu Dice buat sepatah katanya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Dice bersama keluarga besarnya. Itu sekarang saya kembalikan kepada Pastor John Sembunan untuk membawakan doa berkat buat kita semuanya pada malam hari ini. Saya persilakan Pastor John. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan naikkan pujian penutup ya. Untuk kita semua, untuk menguatkan iman kita, lebih setia lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amen. Haleluya. Ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas, Dia memberkati. Mari angkat suara bersama-sama katakan, El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari sambut berkatnya. Berkatnya melimpah dalam segala keadaan. Kami tahu ada Tuhan yang menolong kami. Engkau yang mendengar doa kami, menjawab doa kami, berikan kekuatan, kemenangan di dalam hidup kami semua. Mari katakan sama-sama, haleluya, Yesus Kristus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah
Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari dengan sukacita nyanyikan sama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa yang besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, katakan sama-sama di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Saya Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa. Mari sambut berkat melimpah. El Amin. Adik Bapak Ibu sekalian, engkau orang yang dikasihi Tuhan. Engkau tidak ditinggalkan, engkau tidak dilupakan Tuhan. Engkau ada di dalam perhatian Tuhan malam hari ini. Oh Jesus, we love you, we love you, we love you. Mari Tuhan, semua yang hadir malam ini, imani, engkau yang datang dengan iman, engkau pulang bawa mujizat, engkau pulang bawa kemenangan, engkau pulang bawa pertolongan, engkau pulang bawa kesembuhan, engkau pulang bawa kekuatan dan berkat yang dari Tuhan atas hidupmu. Saudaraku, terima berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk sahabat-sahabat terkasih, Ibu Rosalin, Ibu Ong Gyokim, Ibu Marta, Pak Darmawan, di dalam nama Yesus. Haleluya, Ibu Kesia Wilichan, Pak Lukas, Pak Jonathan Ponidi, Ibu Marta, dalam nama Yesus. Ibu Sian Liang, engkau dengar malam hari ini. Ibu Lea, dan juga Adik Gasa, dan juga Michael, juga Pak Hendro, dalam nama Yesus. Imani malam ini, kuasa Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan kau di dalam nama Yesus. Terima sesuatu yang ajaib mulai terjadi, mulai terjadi, mulai terjadi, sedang terjadi dan sudah terjadi di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit malam ini, receive now the power of the Holy Spirit. Terima kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu di dalam nama Yesus. In Jesus name, be healed now. Juga untuk Ibu ADC di dalam nama Yesus. Semua yang sakit malam ini sudah Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini tidak ada penyakit-penyakit yang kronis.
sudah selesai. Penyakit-penyakit yang menakutkan tidak akan berkuasa lagi atas tubuhmu, sebab tubuhmu bukan rumah penyakit. Tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, rumah Tuhan, rumah mujizat, rumah kesembuhan. Terima malam ini. Oleh bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih. Masalah keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan. Tuhan, pulihkan keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu. Dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, malam ini kami berdoa untuk Pak Darmawan. Tuhan, pulihkan Kau Pak Darmawan, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu sudah dipulihkan. Tetap bersukacita, karena orang bersukacita itu doanya paling cepat dijawab Tuhan. Jangan susah hatimu, tetap percaya Tuhan mendengar doamu. Dan untuk persiapan pernikahanmu, pada bulan Desember tanggal 2, Tuhan sudah merancangkan, dan bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk memberi engkau hari depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati bersama dengan Ibu Hana Nova. Mereka akan menikah di dalam acara pemberkatan nikah. Berkati persiapan mereka, lahir dan batin, semuanya sudah Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus, oh Tuhan, terima kasih. Malam ini juga kami mendoakan ya Tuhan untuk Pak Lukas dan Ibu Kesia. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan memberkati pekerjaan mereka masing-masing dalam nama Yesus. Tuhan buat berhasil, beruntung, berkemenangan, semua mengalami terobosan-terobosan keuangan, ekonomi, semua dipulihkan, diberkati, membuat mereka makin bertambah-tambah. Semua yang hadir malam ini, Ibu Sian Liang, Ibu Ong Kyo Kim, Tuhan memberkati engkau bersama dengan keluargamu dalam nama Yesus. Pak Jonathan Ponidi dan Ibu Magdalena, Bu Marta dari Kediri, Tuhan berkati engkau di dalam nama Yesus. Hari ini kuasa Tuhan sedang bekerja. Juga untuk Adik Gasa, Ibu Lea dan Michael, kuasa Tuhan sedang bekerja malam ini. Untuk Ibu ADC, kuasa Tuhan sedang bekerja memulihkan engkau dalam nama Yesus. Terima malam ini, engkau dapati bahwa kuasa Tuhan sedang mendatangkan kebaikan atas hidupmu. Dalam nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup malam ini sudah terbuka. Jalan-jalan yang buntu malam ini sudah terbuka. Tuhan sudah memberkati, oh Tuhan, Ibu Rosalin melewati semua tahapan-tahapan, sudah selesai operasi, kami percaya Tuhan sempurnakan pemulihan kesembuhan bagi tubuhnya. Dalam nama Yesus, berkati Pak Bruri, berkati juga ya Ibu Sandra, Pak Sony, juga untuk Ibu Shirley yang akan menikah. Tuhan di tahun depan berkati dalam nama Yesus. Ibu Sarah dan keluarga mereka masing-masing berkati dalam nama Yesus. Juga untuk Ibu Indriani, Tuhan pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Ibu Ratna Marlina, Tuhan pulihkan kesehatannya. Juga semua yang sakit malam ini Tuhan sudah sembuhkan malam ini juga. Tuhan, terima kasih, dan kami berdoa untuk rencana pernikahan daripada Putri Ibu Indriani tahun depan. Tuhan tolong semua bisa berjalan yang baik, dan calon menantunya Chris sudah Tuhan pulihkan, sudah Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan berkati juga Om Anana dan juga untuk adik Kesia, Temi bersama Pak Lukas yang ada di Sidoarjo, berkati mereka dan pelayanan mereka. Di hari tua Mawanana, Tuhan memberkati dengan kekuatan kesembuhan. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati Pak Hendro. Ya. Berkati ya untuk pelayanan. Ya. Salam buat Bu Silvi. Bu Silvi gimana? Sudah sehat ya? Ya. Oke, sama-sama Bu Ong Jokin. Terima kasih banyak Pastor John doanya. Pak Lukas ya, Pak Darmawan, Tuhan berkati. Terima kasih Pak John. Terima kasih pelayanan. Ya, sama-sama Bu Rosalin. Salam buat Pak Bruri ya. Om Jokin, Darmawan. Ya, Rosalin. Salam sehat terus ya Bu Rosalin. Isya, Tuhan berkati ya. Semangat. Berkati Pak Tuhan Yesus memberkati. Sayonara semuanya. God bless you all. Salam buat Bu Hana Nova, Pak Darmawan ya. Terima kasih banyak Pastor. Ya, Bu Ong, salam buat Nathan ya. Ya, saya sampaikan. Ya, Tuhan berkati bro, salam buat semua di Jerman ya. God bless you all. Ya, Bu. Tuhan berkati ya. Bye bye. Ya, Bu Rosali. Ya. Sudah sukses, operasinya sukses. Amin, sukses. Amin. Tuhan berkati ya. Amin. Ya. Ya, bye bye. Selamat malam. Bye.